karena malam hari ini sebelum masuk ke dalam sangkakala yang ke-7 itu terakhir, saudara ya, sangkakala ke-7 itu terdiri 7 murka. Kita akan belajar satu hal sebelumnya ya, dan hal ini penting sekali karena ini adalah kesudahan ya, kesudahan atau akhir perjalanan umat pilihan. Benar-benar adalah detik-detik atau waktu-waktu akhir dari perjalanan umat pilihan. Nah, jadi saudara bisa tahu kalau saudara tidak mati sebelum Yesus datang, maka hal ini pasti terjadi. Ya, nah kebenarannya aku dan kau, kita semua, ya perlu sekali untuk mengetahuinya, ya, karena pengetahuan akan firman itu, ya, itu akan dipakai oleh Roh Kudus menurut Yohanes 14:26 mengajar kamu. Gitu. Untuk mengajar kita. Nah, dengan hadirnya Roh Kudus untuk mengajar, maka apa yang kita lihat di depan kita itu akan menjadi enak dan ringan. Nah, saudara tangkap kata-kata itu ya. Jadi kita harus mengetahui ya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Caranya bagaimana? Caranya adalah Roh Kudus mengajar, Yohanes 14 ayat 26 ya. Dan kalau saudara dan saya dituntun Roh Kudus untuk bisa belajar dari itu, maka Matius 11 ayat 30 katakan, maka beban itu menjadi enak katanya ya, dan ringan ya. Oke. Artinya apa saudara? Artinya di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang pengikut Kristus ya, itu mendapatkan kekuatan. Nah, malam hari ini ya, kemarin kita berhenti di celaka yang celaka yang pertama sudah selesai ya. Di celaka pertama itu selesai saat apa saudara? Ada yang ingat? Ya kan di atas langit itu ya muncul burung nazar yang berkata celaka ya. Nah, celaka yang pertama itu selesai pada saat apa? Sangkakala kelima. Sangkakala kelima. Jadi gini, saudara ya, Yeremia 29 ya. Jadi Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Ada yang hafal? Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara kalau berpikir bukan rancangan kecelakaan, itu sebenarnya tahu nggak? Itu seiring dengan ya Yeremia berapa ya? 3 ayat 13 saya lupa ya, yang mengatakan bahwa aku memberikan kasih setiaku kepadamu. Jadi kesetiaan Allah itu membawa kita untuk terhindar atau membawa manusia gitu ya untuk terhindar dari rancangan kecelakaan itu sesungguhnya. Nah, jadi seperti kita tahu kan bahwa semua yang ada di dunia ini ya, ini adalah dinamika untuk menjadi latihan ya, menjadi persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Dan segala sesuatu ini yang ada di bumi dan di dunia ini itu akan berlalu. Saudara sudah bisa lihat kan, akan berlalu. Sedikit demi sedikit saudara bisa lihat, wah sungguh berlalu ya. Alam sepertiga hancur, bumi, sungai, laut, benda-benda langit. Dan masuk ke sangkakala ke-6, apa yang terjadi? Sepertiga manusia gitu ya. Dan
kelihatan gitu ya, saudara ya, bahwa 2 Petrus 3 dikatakan bahwa apa? Segala sesuatunya itu akan lenyap, gitu, lenyap, ya, akan lenyap ya. Nah, teman-teman ya, kita harus menangkap gitu ya sesuatu dari sini bahwa begitu besarnya kasih Allah itu untuk kita ya, sampai ya sebuah lagu katakan bagaimana ku kan apa Bernyanyi tentang kasih cintamu. bagaimana aku akan bernyanyi ya, bagaimana aku akan bernyanyi mengenai kasih cintamu ya. Dapatkah kurangkai puisi tentang pengorbananmu? Nah, sedalam kita mengenal kebenaran, sedalam itu juga kita bisa menangkap ya kekuatan atau kuasa yang terkandung di dalam firman itu. Kuasa apa sih yang dimaksud? Kuasa untuk menjadi raja di bumi, untuk sukses di bumi. Jawabannya tidak, tidak, dan tidak. Gitu. Tapi jawabannya adalah supaya kuasa itu membebaskan Anda dan saya dari belenggu, jerat, cobaan dunia ini. Yang saudara ya, kalau saudara ingat Yakobus ya 1, kalau kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita, ya. Dan dunia ini itu mendatangkan pencobaan di dalam kehidupan kita. Dunia akan menganiaya kamu, katanya gitu. Nah, kebenaran, saudara ya, akan menuntun kita kepada apa? Kekuatan untuk memiliki kuasa untuk apa? Dibebaskan dari belenggu itu. Nah, apapun yang mengikat saudara itu adalah belenggu dalam hidup. Ya, dan cara mengujinya gampang. Ketika dia akan diambil dari saudara, atau ketika dia mau pergi dari hidup saudara, saudara merasa begitu sulit. Itu kelihatan. Saudara bisa ukur dari situ. Saudara bisa takar dari situ. Seberapa saudara dan saya itu terbelenggu dengan sesuatu. Itu dengan cara kalau dia ingin pergi dari hidup kita, maka kita merasa sangat kehilangan. Kita bisa tahu dari caranya. Nah, nanti kita akan belajar nih ya. Banyak hal ya di dalam bagian firman malam hari ini, dan seolah-olah itu dirangkum dalam satu gambaran simbolik ya di dalam kitab Wahyu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu bukan rancangan kecelakaan. Itu bukan mengenai celaka. Ya. Nah, celaka yang pertama, alam habis kan gitu. Sepertiga alam ya, itu merasakan dampaknya saudara ya. Ya, celaka yang kedua nih saudara ya, kita akan masuk kemarin kita udah mulai kan ya, mulai dengan sangkakala ke-6 ya. Dikatakan bahwa apa saudara? Sepertiga manusia saudara ya. Ya, jadi ada satanic power, ya, kuasa iblis, ya, yang dalam segala ya cara, gitu ya, itu diberi kuasa untuk membunuh sepertiga manusia. Nah, sesaat sebelum ini berakhir nih saudara ya, sesaat sebelum ini berakhir, itu ada kejadian nih saudara, ada kejadian. Nah, itu yang malam hari ini kita ingin baca. Dalam kitab Wahyu itu dilambangkan dengan simbol dua saksi. Nah, ini teman-teman kalau sudah belajar kemarin mengenai 2 Tesalonika ya, di mana di situ dijelaskan bahwa orang-orang ya pada saat sangkakala terakhir berbunyi, dikatakan apa? Apa saudara kalau sangkakala sangkakala terakhir berbunyi? Karena dalam soal ya, Tuhan akan turun dari surga. Tuhan turun dari surga. Ya. Dan Tuhan turun dari surga dan
Yang pertama-tama yang mati di dalam Kristus itu akan bangkit. Dan kita yang tidak mati, katanya, diubah dalam sekejap. Bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Ya. Itu terjadi pada saat sangkakala terakhir. Nah, sangkakala terakhir itu sangkakala keberapa? Ya, nah, sangkakala ke-6, saudara ya, jangan bilang 7 ya. Karena sangkakala 7 itu sudah 7 murka Allah, 7 cawan. Nah, makanya itu menarik. Jadi dikatakan pada saat bunyi nafiri terakhir. Nah, itu kalau di Korintus ya. Kalau di Tesalonika pada saat sangkakala terakhir. Nah, inilah detik-detiknya. Saudara kalau baca ulang itu ya. Nah, mari kita baca ulang dulu deh ya. Karena bagus juga itu ya. Untuk masuk ke 1 Tesalonika 4 ya. Ayat 16 sampai 17. Oke. Saya geser supaya bisa terbaca. Oke, ada yang bisa membacakan, silakan. Ya, baca. Boleh Ya, baca. silakan Pak. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita coba baca yang di 2 Korintus ya. 15 ayat 54. Salah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ya. Oke. Kita mulai di 52. Nah, ini ya, saudara ya. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir, ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. Oke, ya, mungkin satu aja ya, 52 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bukan rancangan kecelakaan. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Itu ditandai dengan sebelum ada pengerusakan menjelang zaman akhir, ya, itu ada pemisahan antara orang-orang yang hidup ya di jalan benar dengan orang yang hidup di jalan orang fasik, ya. Dan itu ditandai dengan saat meterai, ya, saat meterai, ya, meterai Allah yang hidup, ya. Jadi pada saat meterai yang ke-6, ya saudara, meterai yang ke-6, itu langsung ada pemisahan, ya. Artinya apa? Sebelum masuk ke sangkakala yang, sebelum masuk ke meterai yang ke-7. Nah, dan kita bisa lihat kan, ya, sejak meterai yang ke-7 itu, ya, dicurahkan istilahnya kan, dicurahkan, ya. Maka sejak dari sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, bahkan yang kelima dan keenam itu kelihatan, ya, bahwa orang yang diizinkan untuk dirusak itu adalah yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ada pemisahan, tapi ikut menyaksikan. Nah, sekarang nih mau masuk ke yang namanya, nah ini yang menarik saudara ya. Ada celaka-celaka ya, sejak sangkakala yang kelima, ya. Nah, orang benar itu masih ada di bumi kan waktu sangkakala kelima, ya.
Sangkakala keenam, ini kita ingin saksinya nih, kita kemarin kan sudah mulai itu, sepertiga manusia dibunuh. Nah sekarang kita masuk di akhir-akhir sangkakala keenam, ya. Kita akan membahas malam hari ini, ya. Oke, nah kalau saudara perhatikan, mungkin baiknya kita bahas ini dulu nih. Kita baca dulu ayatnya ya, teman-teman ya, supaya bisa komplit ya. Dari Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama ya sampai ke-14. Oke, ya. Ada yang bisa baca? Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Oke, sampai di situ dulu ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini judulnya dua saksi Allah. Jadi kita akan ingin lihat nih ya, urusan dua saksi Allah ini dengan kata-kata terakhir nih di sini, saudara. Di ayat yang kurang gini. Oke. Long view. Oke. Saya buat ini ya. Sama. Kita bagi dua. Oke. Ya. Terus ini sampai 8. Nah, saudara kalau lihat di ayat yang terakhir, kata naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan. Ini gambaran persis dengan yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga, ya. Nah, siapa ini? Mereka ini. Nah, dimulai dengan judul dua saksi. Tetapi yang menarik adalah dimulai dengan saya kasih satu lagi ya. Ini satu, saya kasih satu lagi ya. Ini menarik soalnya dibahas ya. Saudara, Wahyu 1 ayat 1 sampai ya. Nah, bagian ini akan berbeda nih pembahasannya ya. Oke, ya. Jadi nih ya. Jadi di sini sebelum masuk ke, coba lihat ayat 3 ya. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Oke, saudara tangan. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Jadi kronologisnya gini. Oke, saya tampilkan dulu ya, supaya saudara mengikuti 4 milestone ya, yang saudara akan lihat malam hari ini ya. Di ayat yang terakhir dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Teman-teman kemarin ingat celaka yang pertama sudah lewat itu pada saat di Wahyu pasal 9 bagian terakhir kan? Itu adalah bukan bagian terakhir nih saudara ya.
Saudara ingat nggak? Itu di ayat 13 saya munculkannya. Wahyu 9 ayat 13 kalau nggak salah ya. 9. Sangkakalanya menurut tanduk Ayat 12. ayat 12, betul 12 ya. Nah, ini kan bagus ini. Ini kan pada saat sangkakala kelima gitu ya. Itu ditutup dengan ini ya. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka. Nah, maksudnya adalah celaka yang diakhiri ya, di akhir sangkakala ke-6. Nah, yang mana itu? Yang ini. Ya. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, ini kalau saudara lihat di Wahyu pasal 11 ayat 15 itu langsung masuk ke sangkakala yang ke-7. Ini, saudara lihat ya. Kita bangun kerangkanya dulu ya. Saudara perhatikan ini. Nah, lihat ya. Ini langsung setelah itu ayat 15 sangkakala yang ke-7. Oke. Nah, dari situ ya. Nah, jadi ada penjelasan mengenai 2 saksi. Kemudian 2 saksi ini diberi tugas. Kemudian 2 saksi ini mereka naik ke langit diselubungi awan. Dan itulah tanda yang kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebelum apa? Mereka akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke, kita mulai ya. Nah, di ayat 1 sampai 2 pasal 11 Wahyu ini tadi dibacakan Vanes kalau perhatikan teman-teman ya. Jadi Yohanes diberi sesuatu, oke, katakan saja begitu. Untuk dikatakan di sini untuk mengukur ya, untuk mengukur ya. Untuk mengukur. Nah, menarik nih mengukur Saudara, ya. Katakan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi dari situ saya tanya nih Saudara, bait suci ini apa ini di sini? Kira-kira. Kan kita udah sering banget, udah ada soalnya, udah ada khotbahnya. Ada lagunya. Ya. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Wah, Alexander. Hati-hati. Di remove aja. Kenapa? Siapa? Bait suci itu apa? Di dalam hati kita. Oke, di dalam hati kita. Ya. Jadi ada Yerusalem baru, terus ada di dalam hati kita. Ada yang mau bicara lagi, bait suci itu apa dong? Apa aja yang sudah kita pelajari mengenai bait suci? Apa ciri sentral mengenai bait suci? Yerusalem baru nggak salah. Di dalam kita nggak salah. Yang lain? Kudus. Hah? Tempat kudus. Tempat kudus. Oke. Tempat Roh Kudus berdiam. Tempat Roh Kudus berdiam gitu. Ya. Udah tidak salah ya. Tadi yang Pak Dhani dibilang tempat kudus, sekarang sudah namanya tempat Maha Kudus karena tidak ada perbedaan lagi ya. Nah, tapi apa sebenarnya itu? Bait suci adalah ya tempat Allah hadir. Ya, itu yang secara umum ya. Intinya adalah di mana Allah hadir. Betul nggak? Betul apa betul? Ya. Jadi bait suci itu di mana Allah hadir. Makanya ketika pemandangan itu di Yerusalem baru dilihat oleh Yohanes, dia tidak lihat lagi bait suci. Kok bisa? Ya karena bait suci itu artinya kehadirannya Allah. Dan Allah hadir di situ. Sehingga bait suci itu adalah Allah lah yang menerangi ya seluruh
Yerusalem baru itu. Nah, itu kan, itulah bait suci jadinya. Dan orang-orangnya juga ya ada di situ. Karena Allah hadir di dalam orang-orangnya, maka bait Allah atau bait suci itu adalah orang-orangnya juga gitu. Ya. Nah, ini saudara dari sini kalau bisa nangkap, kalau bisa konsisten maksud saya dengan pemahaman itu, untuk mengerti ini tidak sulit. Tidak sulit. Kalau orang tidak mengerti itu cenderung lebih hurufiah dan terbatas gitu ya. Ya, kalau saudara perhatikan ini ya. Jadi dikatakan ukurlah gitu, ukurlah bait suci Allah. Jadi kita bisa jadi mengerti nih, siapa sih itu gitu. Nah, tetapi bahkan nih saudara bisa perhatikannya, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Sekarang kelihatan banget nih ya, bahwa rupanya Yerusalem baru atau tempat Allah berdiam itu benar-benar itulah yang disebut umat, itulah yang disebut jemaat, itulah yang disebut gerejanya. Kelihatan sekali tuh, konsisten banget, konsisten ya. Dan kalau kita mau konfirmasi paling akhir, menurut saya ini ya di bagian kitab Wahyu ini konfirmasi yang paling terakhir menurut saya, dan menguatkan ya, konsisten dan kemudian menguatkan sekali ya semua hal yang telah kita ketahui dari sebelumnya ya. Ya, dikatakan mereka yang beribadah ya, yang beribadah di dalamnya. Artinya makanya di sini saudara ya, saudara ingat ya Yohanes pasal berapa? 4 ya, ayat 23-24. Bapa mencari penyembah-penyembah. Jadi ingatlah ini, bahwa dua saksi itu adalah orang-orang yang diukur, artinya diperhitungkan menjadi bagian dari bait suci. Itu orang-orang yang jadi penyembah di dalamnya. Dan ini sangat terkait langsung dan tidak ada arti yang lain kecuali mereka inilah yang akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Ini penting kan? Jadi pengertian di sini itu kalau saudara tangkap, ini adalah dimensi lain dari mengerti 1 Tesalonika 4 tadi, bahwa kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Gitu, ya. Kita lanjut ya. Jadi dikatakan di ayat 2, kecualikan pelataran bait suci. Jadi bukan yang di luar, yang di pelataran saudara, ya. Itu tidak terhitung umat, tidak terhitung gereja, tidak terhitung umat pilihan. Jangan engkau mengukurnya, jangan kau hitung orang-orang itu. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan, saudara lihat, menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya. Saudara kalau tahu 42 bulan itu adalah 3,5 tahun. Ya. 36 tambah 6, 42. Itu 3,5 tahun. Itu yang disebut 1260 hari. Itu yang disebut satu masa, satu masa, 2,5 masa. Ya. Semua ini menggambarkan sejak Kristus naik ke surga dan sampai pada saat Kristus nanti turun seperti dia naik ke surga. Nah itu disebut 42 bulan lamanya. Mereka menginjak-injak ya kota suci. Artinya apa saudara? Kita akan lihat nanti. Mereka menolak ya. Mereka tidak mau menerima. Seperti Yohanes pasal 1 ayat yang ke 10 dan 11. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Makanya ayat 12 dimulai dengan kata tetapi apa? Mereka yang menerimanya. Semua orang yang menerimanya. Jadi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi saya tidak menjelaskan itu karena bicara mengenai bait suci. Oh, jadi dua saksi ini bicara bait suci.
paling tidak ini jadi pengantar teman-teman, bahwa oh, dua saksi kira-kira siapa ya, gitu ya. Nah, kita lanjut ya dengan materi kita malam hari ini ya. Nah, di ayat yang ketiga dan keempat kita lanjutkan nih ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya, muncul kata yang lain. Tapi itu 42 bulan. Ya. 1 tahun itu 365 hari. Kalau saudara kali-kali ini hasilnya 42 bulan. Ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ada yang ingat kata-kata ini? Pohon zaitun dan kaki dian? Bukti saudara ingat apa? Ya, ingat? Oke, nanti saya bantu saudara untuk ingat ya. Jadi pasal ini mulai dengan bait suci, kota suci yang kita bahas tadi ya. Itu menggambarkan apa? Tempat kediaman Allah yang baru, yaitu di hati jemaatnya. Dan kota suci, yaitu Yerusalem yang baru. Lalu dilanjutkan dengan kedua saksi. Nah, ini ya kesimpulan tadi ya, ayat 3 yang sekarang. Nah, dari dua ayat pertama kita tahu bahwa umat Allah adalah bait suci, di mana Allah dapat berdiam. Ya, dan mereka berada dalam perlindungan Allah dan aman secara rohani. Ini saudara ya, kalau saudara perhatikan ya, Allah tidak bisa bertemu manusia langsung sebelum Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Atau saya lebih lengkapi lagi ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ya, nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah miniatur kehadiran Allah di dalam apa? Di dalam kemah suci, ya, di dalam kemah suci yang kemudian hadir di zaman sebelum Kristus hadir, gitu, ya. Tetapi ketika Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, Dia katakan kepada murid-murid, jangan kamu pergi kemana-mana, ya, tinggal di sini, ya, karena Roh Kudus itu akan dicurahkan. Artinya apa? Kehadiran Allah, bahkan Yesus katakan begini, lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Maksudnya apa? Kemah. Maksudnya apa? Bait suci itu, kehadiran Allah itu harus hadir di tengah-tengah kamu. Gitu loh, ya. Harus hadir. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka apa yang terjadi? Wah, Petrus yang takut, yang sering menyangkal, ya gitu ya, yang pernah menyangkal gitu ya, menjadi pemberani luar biasa. Ya, dia katakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Ada kuasa yang luar biasa. Kehadiran Allah ya itu benar-benar ada di dalam umatnya, ada di dalam apa? Jemaatnya. Ada di dalam gerejanya, gitu saudara. Ya, baik itu jemaat sebelum Kristus datang maupun jemaat yang Kristus sudah datang. Ya, nah kita lanjut ya. Kemudian di ayat 3 ini, saudara ya, kita mendapati bahwa sebagai jemaat, nah, yaitu bait suci tadi, ya, sebagai umat, ya, diberikan tugas, gitu ya, menjadi saksi Allah. Nah, Allah memperlengkapi mereka dengan kuasanya untuk melakukan tugas ini. Nah, pertanyaannya siapakah kedua saksi ini? Mari kita bedah sedikit-sedikit ya. Ayat 3 dan 4 tadi katakan memberi tugas kepada dua saksi itu. Siapa saksi itu? Saudara, dari ayat 1 dan 2 tadi ada gambaran, ya. Bukan yang di pelataran, ya. Tetapi yang mereka yang beribadah kepadanya. Kata-kata ini juga muncul di Wahyu 4 Wahyu 22 kan, ayat yang ke-4 kalau tidak salah ya. Dan mereka beribadah kepadanya, ya. Ya, mereka yang menyembah Dia, ya. Nah, kedua saksi ini adalah gambaran simbolis, saudara, yang mewakili jemaat, yaitu murid-murid Kristus yang memberitakan Injil dengan mengundang dunia untuk bertobat. Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, untuk menyelamatkan manusia. Allah mengutus, ya, mengutus saksi-saksinya, jemaatnya. Nah, saudara, kita lihat sedikit ya
paralel, ya. Jadi para saksi ini harus berseru kepada seluruh penduduk bumi, suku, kaum, bahasa, dan bangsa, ya. Hal ini pasti sulit kan kalau diutus dan hanya dilakukan kalau persepsinya 2 orang gitu ya, 2 orang, ya. Tidak mungkin kan, kecuali apa? Kita berpikir konsisten dengan ayat 1 dan 2 bahwa bait suci yaitu jemaatnya, ya, yaitu murid-murid Kristus, ya. Tuhan Yesus mengutus muridnya juga berdua-dua. Jadi memang ada paralelnya gitu ya. Di Israel putusan hukum diteguhkan oleh 2 atau 3 saksi. Jadi bukan orang tapi lebih dari itu ya. Dan jemaat menjalankan disiplin dengan dasar yang sama. Kesaksian 1 orang bisa diabaikan, tetapi dengan kesaksian 2 orang kebenaran disahkan. Siapakah kedua saksi ini? Yohanes merujuk pada nubuatan di Perjanjian Lama. Ia menyebut 2 saksi itu adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Nah, saudara kalau ingat ya, Nabi Zakaria mencatat 2 pohon zaitun dan sebuah kaki dian dari emas semuanya. Ya, minyak zaitun di kaki dian berfungsi menyebarkan cahaya dan mengusir kegelapan. Jadi kelihatan bahwa di sini refleksi mengenai jemaat yang diutus untuk memberi terang kepada dunia yang gelap. Ya, nah kaki dian itu adalah gambaran jemaat ya di Wahyu 1 ayat 20 ya. Yang terdiri dari orang-orang percaya yang hidup oleh firman Allah dan kesaksian Tuhan Yesus, ya. Kedua saksi ini mengenakan kain kabung, dikatakan memberi tugas kepada kedua saksi supaya mereka berbuat sambil berkabung. Artinya simbolis bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat, ya. Kedua saksi ini mengenakan kain kabung adalah gambaran simbolis jemaat yang dipanggil untuk menyaksikan pertobatan mereka, ya, dengan memberitakan firman Allah, yaitu Injil Kerajaan, yaitu isi dari gulungan kitab kecil. Nah, ini nanti saudara kalau baca Wahyu 10 ayat 2, itu ada istilah gulungan kitab kecil. Nah, itu adalah Injil kepada dunia, ya. Jemaat wajib, ya, artinya mereka diberi tugas, kan? Inilah amanat agung itu, ya, supaya mereka berseru kepada orang-orang dimanapun juga agar bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara sepintas melihatnya, kelihatan bahwa betul yang dimaksudkan ini adalah gereja, ya, gereja, tempat Tuhan hadir, yaitu apa saudara? Siapa gereja itu? Orangnya, ya, umatnya, gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Yohanes, sorry ya, saya ulangnya. Nah, saudara ingat mengenai istilah pohon zaitun kan? Pohon zaitun ini pernah saya jelaskan. Ini recall juga nih kita nih, recallnya. Ada cabang asli tunas liar, ya. Dikatakan karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan kamu sebagai tunas liar, ya, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun. Jadi kalau kita kembangkan ini, saudara, inilah yang kita bicara mengenai kemarin. Siapa yang dimeteraikan? Itu sama dengan 2 saksi. Itu di dalamnya ada orang 144.000 itu, gitu ya. Dan apa? Sejumlah besar orang yang tak terhitung banyaknya, kan? Ya. Oke. Nah, di sini ini kemarin ya. Nah, ini ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Jadi ada cabang-cabang asli, ada tunas liar, ya. Nah, ini adalah 2 pohon zaitun itu. Oke. Nah, ada domba-domba yang memang digembalakan, memang Yesus diutus untuk mereka, tapi Yesus bilang ada domba-domba lain. Ya, 2 saksi, ya. Jadi ada domba-domba yang kepadanya memang Yesus diutus, yaitu yang di Yohanes 1 itu. Tetapi ada juga domba-domba lain, gitu. Ada cabang asli, ada tunas liar. Ini 2 saksi, ya. Oke. Nah, mereka adalah jadi satu umat Allah jadinya, ya. Ya, ini gambaran adalah satu umat Allah. Orang Yahudi dan Yunani, 2 saksi itu adalah Yahudi dan Yunani, gitu ya. Karena apa? Mereka menjadi satu karena punya Allah yang satu, ya. Mereka menjadi satu karena mereka semua satu di dalam Kristus. Mereka jadi satu karena dipersatukan di dalam roh. Mana itu? Ya, satu dalam roh, ya, untuk beroleh jalan masuk kepada Bapa, ya. Jadi kedua pihak ini 2 saksi.
saudara ya, konsisten ya. Mereka yang jauh dan mereka yang dekat. Ya, saudara ikutin ya. Nah, kebayang ya saudara ya, betapa kayanya firman dan konsistennya firman itu. Luar biasa. Kita diberikan pengurapan, ya, disingkapkan bahwa wah, ini semakin detail, semakin kita kaya gitu. Hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya. Itu penting sekali saudara, ya. Supaya kita benar-benar tidak terbelenggu oleh apapun juga, ya. Oke. Dan saya dengar tadi ya saudara ya, menarik lah saudara ya. Katanya begini nih. Sebenarnya kita ini, kenapa gereja Tuhan punya masalah hari-hari ini gitu ya. Seorang jemaat itu menjawab begini saudara ya, karena motivasi. Kok kenapa masalah motivasi? Seharusnya bagaimana? Gitu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya setiap jemaat yang ada di dalam gereja itu motivasinya hanya Tuhan, gitu ya. Motivasinya hanya Tuhan dan tidak ada yang lain gitu. Memang ada yang punya motivasi lain, banyak sekali gitu ya. Nah, itu kaitannya selalu dengan apa? Kebutuhan sesaat. Ini adalah pencobaan-pencobaan yang hadir di tengah-tengah perjalanan umat atau perjalanan jemaat Tuhan gitu. Karena apa? Ada yang mencobai itu apa? Keinginan-keinginan. Untuk apa? Untuk kelihatan dihormati orang, untuk kelihatan dianggap oleh orang. Jadi, adakah ku cari, ya katanya gitu. Adakah ku cari hormat dari manusia, ya, atau dari Tuhan? Kalau saya mencari hormat dari manusia, sesungguhnya aku ini bukan hamba Kristus. Kalau kita ya tidak fokus pada motivasi Tuhan saja dan kerajaannya, atau kerajaannya dan kebenarannya, maka kita pasti punya motivasi lain, gitu ya. Nah itu luar biasa saudara. Sebenarnya peringatan ini datang kepada kehidupan kita di dalam di dalam dinamika sehari-hari, ya. Apa yang menjadi yang pertama ketika kita bangun pagi, yang kita ingin dan kita rindukan, apa saudara, gitu ya. Itu. Jangan, tapi ada orang yang tidak punya keinginan apa-apa. Gitu. Ada yang terlena dengan keadaan gitu loh saudara. Nah, artinya itu dingin kan gitu ya. Hati-hati saudara, itu artinya sedang ada dalam cengkeraman dunia loh saudara ya. Tetapi kalau saudara wake up gitu ya, bangun dan kemudian memiliki satu keinginan, kerinduan. Nah, tetapi dipertanyakan keinginannya apa nih? Motivasinya apa gitu ya. Ada orang yang motivasinya masih berkaitan dengan hal-hal yang apa? Pemenuhan kebutuhannya, keinginannya, atau hal-hal yang terkait dengan apa yang dia pikir memuaskan dirinya dari dunia, ya. Tetapi orang yang disingkapkan mata hatinya dengan terang firman Allah, dia pasti tahu dan mengerti bahwa yang dapat memuaskan mengenai keinginan, ya, keinginan di dalam dirinya adalah Tuhan semata-mata. Sehingga motivasinya Tuhan, ya. Tiada Allah lain. Tiada Allah lain, ya. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang kami puja. Terbalik kalian. Nah, Bapak Ibu, harus ada motivasi yang kuat gitu, ya. Harus punya keinginan yang kuat, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar diukur sebagai bait sucinya Tuhan, dihitung sebagai bait sucinya Allah, ya. Nah, mereka ini datang dari dua pihak dikatakan, ya. Kalau saudara perhatikan ini, mempersatukan kedua pihak. Nah, saudara kalau baca mempersatukan kedua pihak, itu adalah dua saksi yang ada di dalam sangkakala yang ke-6. Ya. Ya, ini semua terjadi sebelum sangkakala terakhir itu, ya. Ini semua terjadi sebelum akhir dari sangkakala itu, ya. Oke. Nah, di ayat yang ke-5 dan ke-6 saudara bisa perhatikan, ini adalah dinamikanya. 5, 6, 7, 8 nanti kita ketemu di ayat yang 11-12 mengenai lalu naiklah mereka, ya. Saudara lihat.
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api. Wah, saudara ya. Mereka mempunyai kuasa. Nah, saudara, dua kalimat ini ya. Sorry, saya lupa ya. Kita stop dulu di situ ya. Tadi kita mau baca kan. Tadi baru 2 ayat ya. Sorry. Oke. Ya. Supaya punya perspektif yang yang penuh. Oke. Siapa Yanti bisa baca nih? Ayat 3 sampai 8. Kelihatankah? Ayat 3, dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaki. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Amin. Oke, kita lanjut ya ayat 9 sampai 14. Siapa? Wahyu 11 ayat 9 sampai 14. Saya baca. Silakan Pak Tanis. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dengan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Oke, amin. Nah, teman-teman, jadi keseluruhan ceritanya kan bisa ketangkap ya. Nah, dikatakan tadi bahwa kedua saksi itu dikatakan apa? Keluar api. Jadi ini bicara mengenai simbol firman Allah. Jadi karena mereka bersaksi, ya di ayat 5 dan 6 ini gambaran gereja. Gereja bersaksi. Wah, berapi-api itu, ya. Gereja bersaksi, ya. Dan mereka memiliki kuasa, ya.
Kalau saudara lihat dua referensi ini, Daud berkata ketika hatinya berdoa, hatinya bergejolak dan menyala seperti api. Ya, Allah berfirman kepada Yeremia bahwa firman Tuhan akan menjadi seperti api dalam mulut nabi ini. Ya, nah, jadi ayat ini memiliki arti kiasan, yaitu firman Allah tidak bisa dihentikan. Jadi jemaat gereja Tuhan, umat Allah, diberi tugas untuk menjadi saksi, tapi semua kesaksian firman yang mereka sampaikan itu tidak dapat dihentikan, ya. Sekalipun mereka disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh, ya. Jadi upaya menyakiti ini tidak bersifat jasmani, ya, tetapi rohani, ya. Yaitu untuk membungkam suara kenabian saksi ini, ya, yaitu jemaat, ya. Hal ini menyeratkan upaya untuk menyesatkan para utusan itu supaya mereka menyangkal Tuhan, ya, yang mengutus mereka dan yang firman-Nya harus mereka sampaikan. Jadi dikatakan di sini, ya, ya nanti kita lihat, ya. Paralel ini dirancang untuk menegaskan bahwa mereka yang bersaksi ini juga menerima kuasa dari Tuhan, ya. Jadi tidak dapat dihentikan, api tidak dapat dihentikan. Tetapi paralel di bagian kedua, mereka mendapat kuasa. Nah, menutup langit supaya jangan turun hujan, ya, referensi Elia, ya. Kemudian Yakobus, ya, bandingkan Elia dengan setiap orang percaya yang berdoa dengan iman. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka diberi kuasa mengubah air menjadi darah, ya. Musa dan Harun mengubah air di Mesir menjadi darah. Hal ini diingatkan bahwa, ya, hal ini ingatkan bangsa Filistin pada zaman Samuel, ya. Mereka gentar dan ingat bahwa orang Mesir pernah dihantam dengan berbagai tulah. Di sini dikatakan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi hal ini tidak berarti bahwa orang percaya mengendalikan cuaca atau bencana alam, tapi doa mereka, Allah lah yang berkuasa atas semuanya itu, tetapi umatnya memiliki kuasa doa. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, ya, untuk campur tangan di dalam cuaca, ya, atau segala kebutuhan, bahkan malapetaka dikatakan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi jangan main-main dengan gerejanya Tuhan, dengan umatnya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa benar-benar kita ini adalah orang-orang yang diutus untuk tugas mengabarkan kabar baik supaya orang bertobat, ya, supaya orang tidak binasa, supaya orang tidak masuk dalam rencana kecelakaan itu, maka ketahuilah mengenai kebenaran ini bahwa engkau diberikan kuasa, ya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin, saudara. Nah, kita lanjut, ya. Mereka ini di ayat 7-8, ya. Ya, ini menarik nih, saudara, ya. Tadi dikatakan dan mereka diberi tugas untuk bersaksi. Sekarang, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Jadi ini batasnya nih. Tadi itu dikatakan mereka diutus untuk bersaksi. Wah, mereka, ya, seperti nyala api, mereka diberi kuasa. Itu gambaran gereja. Tapi setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang, ini gambaran binatang ini, saudara, adalah antikris, ya. Jadi di kitab Wahyu kalau saudara ketemu dengan kata binatang, ya, memang ada binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, ya. Tetapi ketika hanya satu disebut, yaitu binatang, ya, binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah antikris, keluar dari dalam laut itu nabi palsu, ya. Tapi kalau hanya kata binatang, maka itu korelasi atau asosiasinya dengan antikris, ya. Maka binatang yang muncul dari jurang maut, ingat itu, ya, ya, dari jurang maut. Jadi binatang ini muncul dari jurang maut. Jadi kita bisa bayangkan, oh, ini kan terjadi di sangkakala ke-5, kan, gitu. Tiba-tiba ada binatang keluar dari jurang maut, kan, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, ya, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Ada kota besar, ada kota
suci, ada kota Allah, tapi ada kota besar. Ya. Ini adalah gambaran dari akhir zaman, yaitu ketika jemaat telah menyelesaikan pengabaran Injil kepada seluruh dunia. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, sejak di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab sebenarnya dikatakan bahwa Injil ini sudah sampai ke ujung bumi. Ya, jadi nyata bahwa sebenarnya mereka ini telah menyelesaikan kesaksian mereka, sehingga kita bisa lihat bahwa antikris itu ada di mana-mana. Saudara kalau lihat tahu mengenai antikris ya, bisa baca di dalam 1 Yohanes ya. Ya, 1 Yohanes 1 Yohanes 2 atau 4 ya. Bahwa antikris itu adalah roh ya. Roh yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Nah, kita lanjut ya. Sementara kedua saksi ini atau jemaat Tuhan tadi menyelesaikan tugas, binatang ini menyatakan perang melawan mereka ya. Jemaat Tuhan harus sadar bahwa kapanpun dimanapun Injil ya selalu dikontraskan, karena jemaat itu tugasnya cuma satu ya. Matius berapa? 28 ayat 19-20 kan ya. Aku mengutus kamu kan gitu ya untuk menjadikan bangsa, segala bangsa muridku ya. Jemaat Tuhan harus sadar bahwa kapanpun dimanapun Injil ini diberitakan, artinya jemaat cuma punya satu tugas ya, beritakan Injil, beritakan kabar baik, jadilah terang dunia ya. Perlawanan selalu akan timbul, yaitu dengan apa? Penindasan dan penganiayaan, dan terutama secara spiritual ya. Binatang ini telah ada, ia akan muncul. Nah, saudara, waktu saya bilang spiritual, itu artinya apa? Dia datang dengan ya, kita udah bahas kemarin ya, seperti apa, rambut perempuan katanya ya. Jadi dia halus tetapi nyata-nyata jahat untuk membinasakan, gitu ya. Jadi dia punya tujuan yang jelas, yaitu membinasakan, gitu ya. Tapi dia datang dengan mengambil rupa malaikat terang, gitu ya. Dia tidak datang menyeramkan, tetapi dia datang menggoda, gitu kan. Oke, nah binatang ini dikatakan telah ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju ke kebinasaan. Jadi memang dia punya riwayat yang sudah jelas. Hanya ada waktu untuknya, gitu ya. Nah, dialah antikris. Antikris itu yang terus melawan Kristus dan jemaatnya setiap hari, setiap saat. Nah, sasaran utama iblis adalah sebenarnya Injil itu sendiri. Barulah yang membawa Injil, saudara ya. Karena Injil ini dapat mengubah orang. Itulah kekuatan Allah kan. Ya, kekuatannya Allah, kekuatan surga untuk mengubah orang. Ya, Bapa tidak menghendaki ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Satu-satunya jalan ya Injil ya, dan itu melalui jemaatnya ya. Antikris akan membunuh pemberita Injil supaya ia membungkam beritanya. Saat orang menolak berita Injil, Allah akan mengizinkan antikris membunuh orang-orang kudus. Dikatakan tadi ya, mereka memerangi mereka, mengalahkan mereka, serta membunuh mereka. Ya, memang bukan setiap orang percaya akan dibunuh. Memang bukan setiap orang percaya akan dibunuh. Tetapi seorang percaya yang setia dituntut untuk siap menghadapi kematian. Wahyu 13 ayat 10 katakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya. Nah, perspektifnya gitu ya, teman-teman. Nah, di ayat selanjutnya, ya, di ayat selanjutnya, dan orang-orang dari segala bangsa. Jadi tadi dikatakan begitu ya. Mereka akan dan memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Jadi mayat mati, ya kan? Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Nah, saudara, mereka mewakili dunia, ya, yang bersepakat melawan orang-orang kudus, ya. Jumlah mereka sedemikian besar menunjukkan bahwa mereka tidak datang
untuk melihat kedua mayat tergeletak di jalan, tetapi sesungguhnya mereka melihat kematian gereja secara global, ya. Gereja mati secara global, ya. Ini menandakan kesaksian gereja, artinya bukan gereja kalah, tapi sudah berakhir, sudah selesai, ya. Allah menarik, ini kata-kata ini menarik, ya. Allah menarik firman-Nya dan kesaksian para saksinya. Jadi ada waktu untuk bertobat, ya. Dan waktu itu akan segera selesai, segera akan habis. Mereka tidak memperbolehkan mayat kedua saksi itu dikuburkan. Itu artinya apa? Saudara tahu, ya? Orang dikubur, ya, dikasih batu nisan supaya diingat orang datang. Nah, mereka nggak mau dikubur supaya tidak ada ingatan mengenai itu. Hal ini menunjukkan kekuatan antikris ingin menghapus segala ingatan tentang Injil yang diberitakan itu, ya. Teks Yunani memakai bentuk plural mayat-mayat, ya, yang merujuk kepada gereja dalam totalitasnya. Ya, antikris, ya, mencoba dengan segala hal untuk tidak ada ingatan mengenai itu. Nah, penolakan ini menunjukkan bahwa justru mereka tidak akan mampu melupakan gereja, ya. Dunia dengan angkuh menolak Allah dan firman-Nya sambil mengutukin namanya dengan mencerca berita Injilnya. Inilah bukti bahwa dunia menolak kesaksian jemaat untuk diingat, walaupun itu adalah waktu yang singkat yang tersisa sebelum Allah menarik firman dan kesaksiannya. Makanya disebut 3,5 hari lamanya. Sangat singkat. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, semua orang yang diam di bumi, di atas bumi, telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi, kedua saksi ini hadir, itu dikatakan itu siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ini bahasanya pasti pesannya sangat spiritual, ya. Kata mereka yang diam di bumi itu pakai dalam Greek katoikeo, atau dalam English, ya, dwelling in. Artinya orang-orang yang menjadikan bumi ini rumahnya tanpa memikirkan kediaman kekal bersama Tuhan. Jadi kalau saudara, ya, sering menyanyikan pujian itu, ya, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara bukan orang-orang yang diam di atas bumi. Saudara bukan orang-orang yang dwell in atau ingin selamanya. Nah, saudara, kalau saudara ingat kata dwell in ini, kalau kita tinggal di hotel itu nggak bisa dibilang dwell in. Kita bilang apa? Stay. Ya, stay itu artinya short time. Kita, ya, waktu yang pendek. Nah, saudara, kalau dibilang tinggal di rumah, apa? Live in. Tapi nggak selama-lamanya juga, kan? Artinya ada waktu untuk mati gitu. Nah, ketika kata dwell in dipakai, itu bicara mengenai ingin selama-lamanya gitu. Makanya pada saat dikatakan Roh Kudus itu dwell in you, itu juga sama. Roh Kudus tidak akan pernah pergi lagi dari hidupmu, akan diam selama-lamanya. Nah, di sini sama. Orang-orang yang diam di bumi itu dikatakan dwell in, artinya dia mau selama-lamanya di bumi. Gitu, saudara, ya. Oke. Tidak mau berkata bahwa aku ke sana gitu. Ya, tidak mau meninggalkan, ya, kata Ibrani berapa kali? 13:14, ya. Kita mencari apa? Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari satu kota yang namanya apa? Kota Allah, ya, yang namanya kota suci, ya, yang namanya Yerusalem baru, ya, tanah air surgawi, ya. Nah, orang-orang yang diam di bumi ini, saudara, dikatakan bergembira, pesta, saling mengirim hadiah, ya. Orang tak beriman merayakan kemenangan mereka atas umat Allah dengan bersukacita, ya. Nah, karena kedua nabi ini telah merupakan siksaan untuk semua yang diam di bumi. Jadi orang yang ingin selalu di bumi, artinya menjadikan bumi ini rumahnya, gitu, ya, tanpa punya pikiran perspektif kekekalan, gitu, ya, kediaman kekal bersama Tuhan, dia bersukacita, gitu, ya. Ya. Karena apa? Kedua saksi ini, yaitu jemaat Allah, yaitu gerejanya, yaitu umatnya, yang bawa berita Injil,
itu merupakan siksaan buat mereka. Kok bisa? Ini memberikan penyingkapan saudara bahwa inilah kebebalan pikiran dunia itu, ya. Hamba Allah secara rohani menyiksa mereka yang tidak beriman, padahal mereka ingin dipanggil untuk bertobat, kan? Firman Allah yang disampaikan melalui saksinya, utusannya, nabinya, telah menusuk hati nurani dan menggelisahkan mereka. Ya, dikatakan firman Allah itu apa katanya? Hidup dan kuat. Ya, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, itu menusuk hati nurani mereka. Injil. Jadi mereka tersiksa bagi orang-orang yang apa? Menjadikan bumi ini rumahnya, gitu ya. Oke. Nah, ini saudara ya. Jadi ini gambaran bagaimana hidup gereja hari ini dan di sekeliling orang-orang yang benar-benar memiliki pikiran bebal, ya. Firman Allah menelanjangi dosa-dosa mereka, ya, mengundang mereka agar bertobat, beriman dan hidup melayani Tuhan. Mereka merasa tersiksa karena menelanjangi dosa-dosa. Mereka diberitahu bahwa murka Allah, ya, dan hari penghakiman, tetapi mereka membungkam firman Allah dengan membunuh, ya, saksi-saksinya, jemaat Tuhan, orang-orang yang membagikan atau mensiarkan firman itu. Mereka berpikir ini dapat meredakan ketakutan dan menenangkan hati nurani mereka. Nah, nanti saudara kita lihat, mereka jadi ketakutan. Tadi kan sudah baca, ya. Nah, di ayat 11 dan 12 saudara, ya. 3,5 hari kemudian, jadi tidak lama, ya, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi takut. Ya, tadi bersuka cita, gitu ya, sekarang jadi takut. Dan orang-orang ini mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara, kalau lihat kata-kata ini yang akan menjadi target kita nih malam hari ini, ya. Oke. Ucapan Tuhan Yesus, ini saudara, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Dua saksi ini, ya, sangat sesuai nih saudara, ya, di dalam konteks malam hari ini. Kedua saksi ini yaitu jemaat Allah, yaitu gerejanya, ya, umat-umat pilihannya, itu mengalami hal yang sama, ya. Seperti Tuhan Yesus mati di tangan orang-orang jahat, demikian juga para hamba-hambanya. Kedua saksi ini, gerejanya, jemaatnya, umatnya. Seperti Tuhan Yesus juga dibangkitkan, ini kata dibangkitkan di sini, dari orang-orang mati, demikian juga para hambanya pasti dibangkitkan kembali. Demikian juga Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dan awan-awan menyembunyikannya dari pandangan para murid, ya. Kisah 1 ayat 19. Demikian juga para hambanya naik dalam awan di hadapan musuh-musuh mereka. Saudara, ini konfirmasi buat kita, ya, meneguhkan buat kita bahwa hari itu sungguh-sungguh akan tiba, ya. Nah, kematian para saksi ini, saudara, itu tidak lama karena Allah campur tangan. Dunia bersukaria selama 3,5 hari, dan ketika masa itu berakhir, Allah pencipta kehidupan meniupkan nafas kehidupan ke dalam mayat kedua saksi itu. Seperti Allah meniup nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Adam, Allah membuat orang mati hidup kembali. Mereka bangkit. Apa arti kebangkitan ini? Hal ini merujuk kepada kebangkitan orang mati yang kita baca tadi, 1 Tes 4:16-17. Yaitu hari yang besar yang mulia sebelum, ya, hari murka itu, hari kiamat itu dapat, ya. Nah, ya, ini tadi, ya, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Mati dalam Kristus. Pastikan ketika kau mati, mati dalam Kristus, ya. Makanya dikatakan berjaga-jagalah, ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari itu akan tiba. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah ada suara nyaring dari surga, ya. Ini adalah suara Tuhan Yesus. Yohanes memakai kata ini 2 kali sebelum di ayat ini. Di Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 4, ya. Yohanes menghindari penyebutan nama Yesus saat pertama kali mendengar suara nyaring bagaikan sangkakala, ya. Dan itu di Wahyu pasal 1 ayat 10, ya.
Dan ia mendengar suara yang sama pada saat melihat pintu surga terbuka di Wahyu pasal 4 ayat 1. Saudara bisa baca, memberi gambaran bahwa ini adalah suara dari surga, ya, suatu suara nyaring dari surga, ya. Oke, dan kini sekali lagi, saudara, ya, yaitu saat yang paling terakhir, ya, ia mendengar suara nyaring Tuhan Yesus memerintahkan para saksi, jemaatnya, umatnya dibangkitkan itu, yang dibangkitkan itu untuk diangkat ke awan-awan, ya. Kenaikan dan pengangkatan ini, saudara, berarti apa? Kemenangan yang sempurna bagi umat Allah, yaitu orang-orang benar, ya. Peristiwa ini paralel langsung dengan kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali, ya. Wahyu pasal 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, ya. Matius 17 ayat 9, Kisah 1 ayat 9, kata awan dalam teks Yunani disertai oleh artikel definitif. Awan itu maksudnya awan yang sama yang waktu menyembunyikan Yesus dan tiba-tiba hilang dari pandangan mereka. Awan yang sama. Awan itu, ya. Sehingga jelas menunjuk kepada awan yang nampak menyelimuti Tuhan Yesus pada saat Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, dan juga merujuk pada awan kemuliaan yang tampak saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 5. Jadi awan itu menarik juga, ya. Naiklah mereka ke langit diselubungi awan. Awan itu juga awan kemuliaan. Luar biasa juga itu. Karena waktu Kristus menyatakan diri di awan, ya, di dalam kemuliaannya. Wah, luar biasa, ya. Mereka melihat, muncul 2 kali, saudara, ya. Di ayat 11 dan 12, ya. Mereka melihat. Artinya orang yang menolak Allah akan sungguh-sungguh melihat orang kudus bangkit. Artinya orang kudus ini mengalami kemenangan dan naik ke surga. Mereka akan gentar melihat hukuman yang semakin mendekat. Di akhir zaman, saudara, kontras perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu akan semakin mencolok atau semakin kelihatan. Nah, bagian terakhir dari ayat ini, saudara, mereka yang tidak terbunuh akan dipenuhi oleh ketakutan. Mereka sadar bahwa naiknya orang kudus ke surga akan diikuti, ya, oleh penghakiman, hukuman, dan kebinasaan. Tidak heran, ya, jika kengerian memenuhi hati dan pikiran mereka, sebab waktu mereka di bumi sudah habis. Sorry, ya, saudara, ini ayat 13 dan 14. Dikatakan mereka memuliakan Allah, ya. Apakah memuliakan di sini artinya pertobatan sejati? Bukan, saudara. Karena apa? Firman itu udah ditarik, ya. Yang tinggal adalah penyesalan atas perbuatan mereka yang tidak mau bertobat. Jadi selama jemaat atau kedua saksi mengabarkan firman, waktu pertobatan itulah yang disebut waktu pertobatan sejati, ya. Keselamatan itu masih tersedia. Nah, makanya, saudara, kalau ingat di 2 Petrus 3, ya, dikatakan apa, saudara? Coba kita lihat sebentar. 2 Petrus 3, ya, itu bicara mengenai, ya, kesabaran Tuhan, ya. 2 Petrus 3. Ayat yang ke-15, ya. Ayat yang ke-15. Kita dari 14, ya, saudara, ya. Nah, ini, ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini sungguh-sungguh juga menjadi refleksi langsung nih, saudara, ya. Jadi kejadiannya kita bisa bayangkan kejadian itu, ya. Sebab itu, saudara-saudara kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia, supaya diangkat, ya, supaya diukur jadi bait sucinya Allah, gitu, ya, supaya dianggap sebagai orang-orang yang menyembah Dia. Nah, terus dalam waktu itu anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai apa? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, gitu, ya. Tapi apa, saudara? Orang-orang tadi dikatakan dia tidak memakai kesempatan itu. Dia tidak memakai kesempatan itu. Kesempatan itu sudah menjadi lenyap, hilang, ya. Karena apa? Firman yang membuat orang jadi bertobat itu sudah ditarik nih, saudara, ya.
Oke. Nah, bahkan dikatakan ya begini, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskan kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Menarik itu kan? Jadi Petrus ya cerita mengenai bagaimana Paulus gitu ya, saudara ya. Nah, dikatakan di sini ya, selama jemaat atau kedua saksi itu mengabarkan firman, waktu itulah yang disebut pertobatan sejati. Itu kesempatan, keselamatan masih ada. Dikatakan apa? Anggaplah kesabaran, anggaplah kesabaran Tuhan itu menjadi apa? Kesempatan untuk memperoleh selamat. Tetapi ketika para saksi ini naik ke surga, maka berita mereka itu firman itu sudah tidak terdengar lagi. Ya. Maka pertobatan berakhir karena tanpa kuasa firman tidak ada pertobatan. Ya. Allah akan menuai bumi, ya. Allah akan menuai bumi. Wahyu 14 ya ayat 15 sampai 16. Setelah pencurahan cawan ketujuh akan ada penghakiman, ya. Semua ini tidak menyebutkan ada orang tak beriman yang bertobat. Nah, saudara perhatiin ya. Ini akhir nih. Kalau nggak salah siapa yang nanya kemarin ya? Bu Nur kali ya tepat di sini. Jadi sampai dua saksi atau di akhir sangkakala ke-6 ini ya, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka ketiga menyusul. Tidak ada lagi pertobatan. Tidak mungkin ada orang dari, artinya apa saudara? Artinya dari situ sampai Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai 15 penghakiman tahta putih itu tidak ada lagi pertobatan. Jadi sejak saksi Allah ini, jemaat Allah ini terangkat, firman itu tidak ada lagi di antara manusia. Ya, tidak mungkin ada lagi pertobatan, ya. Karena tanpa kuasa firman tidak ada pertobatan, ya. Oke. Nah, Yohanes mencatat akhir dari celaka pertama di Wahyu 9 ayat 12, saat itu ia berkata akan ada dua celaka lagi, ya. Nah, di ayat ini kita menemukan akhir dari celaka kedua itu, ya. Tetapi Yohanes tidak memberitahu bagian Alkitab mana, ya, yang adalah celaka ketiga, ya. Tetapi karena dicatat di bagian akhir bahwa segera menyusul, maka bagian akhir pasal ini yaitu ayat 15 sampai ke 19. Nah, itu tadi meterai sangkakala yang ketujuh lebih tepat dilihat sebagai isi dari celaka yang ketiga. Nah, pemandangan sangkakala ketujuh, saudara ya, akan lebih dahsyat daripada 5 dan 6. Sebab itu mewakili puncak penghakiman, dan di situ saudara bisa bayangkan nggak? Kenapa begitu? Mewakili puncak penghakiman terakhir. Sangkakala ketujuh menyingkapkan kelanjutan dari penghakiman akhir saat orang fasik menghadapi kebinasaan. Jadi celaka itu berbicara tentang pembinasaan orang-orang yang telah rusak selama hidup mereka di bumi, ya. Artinya apa? Mereka yang tidak merespon, ya, tidak memperlihatkan ada pertobatan. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi sejak meterai, ya, meterai pertama kan Injil diberitakan, saudara. Sampai Injil diambil, saudara bisa cerita, ya. Injil diberitakan dari meterai pertama sampai Injil itu diambil di meterai yang ke-7 di dalam sangkakala yang ke-6. Bahkan di akhir-akhir itu intensitas dari murka Allah sejak meterai ke-6 semakin tinggi hanya untuk membuat orang bertobat. Karena apa? Karena firman dan Injil yang mempertobatkan orang masih ada. Tapi setelah itu tidak ada lagi pertobatan, ya. Tidak ada lagi Injil yang bisa membuat orang bertobat, ya. Makanya itu disebut puncak penghakiman. Nah, semoga firman Tuhan itu, ya, memberi Bapak Ibu dan Saudara peneguhan bahwa rancangan yang ada pada Allah itu benar-benar adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, ya. Kalau saudara sekarang bisa menjelaskan bahwa Tuhan, kalau aku luput dari rancangan kecelakaan, luar biasa kemurahan-Mu atas hidupku. Jadi apa saudara? Jangan sia-siakan, ya. Jangan pernah kau sia-siakan. Amin. Amin, ya. Ya, ya. Kita bisa lihat di sini kan, ya. Ya.
Sebab saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ya. Nah, saudara kalau dengar kata-kata ini, saudara pasti ingat dengan Kolose 1 ayat 21. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya. Saudara bisa bandingkan pendamaian dengan Dia. Nah, diperdamaikan dengan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, melalui Kristus, oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Inilah pakaian putih itu nih. Ya. Tapi ada orang yang mencemarkan pakaian putihnya. Makanya dikatakan harus kamu berusaha supaya pakaian putih itu tidak tercemar, gitu ya, dan tetap dalam pendamaian dengan Dia. Ya, anggaplah sebagai kesabaran. Jadi kalau saudara dengar aku akan datang segera, kalau Dia belum datang, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya apa? Untuk sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu. Amin. Mari kita tutup dalam doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk Engkau ajarkan setiap firman yang sudah ada di tengah-tengah kami. Pengurapan itu boleh Engkau limpahkan dengan kekayaannya, sehingga kami diteguhkan iman kami dengan setiap kebenaran itu. Sehingga kami semakin berkobar-kobar di dalam menuntun hidup kami, meraih kehidupan kami, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kami berdoa Tuhan, untuk kami boleh terus menghidupi pertobatan di dalam hidup kami. Ada buah-buah dari pertobatan dalam hidup kami, yaitu kekudusan dan yaitu kekudusan di dalam melalui setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapa untuk firman malam hari ini. Kami percaya firman ini akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami kuasa untuk dapat memilih dan terus setia di dalam jalan benar, di dalam pertandingan iman kami sampai akhir. Terima kasih Bapa. Orang yang menang itu pasti Engkau akan sambut dengan bahagia di dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih untuk Kristus Yesus Tuhan yang boleh menjadi karya keselamatan untuk semua ini, menjadi pokok keselamatan bagi kami semua, bahkan menjadi imam yang membawa kami untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Putramu Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semua karya ini di dalam sejarah dunia, sehingga kami dapat mengikuti jejak-jejaknya melalui setiap kebenaran yang diajarkan oleh Roh-Mu sendiri kepada kami. Bapa, terima kasih. Kristus Yesus Tuhanku, Tuhan kami, terima kasih. Kami menanti-nantikan Engkau untuk datang kembali, menjemput kami, dan kami mau supaya di mana Engkau ada, kami juga berada. Bapa, terima kasih. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus telah setia menolong, menghibur kami, tidak pernah meninggalkan kami, setia selalu mendekap kami dengan kehadiran kasih Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih. Terus ajar kami, terus bimbing kami, supaya kami semakin kaya di dalam setiap kebenaran ini. Karena inilah yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup ini. Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Berkatnya Abraham, Yakub, Ishak mengalir atas kami. Berkat orang percaya, berkat-berkat dari Allah dengan damai sejahtera dan sukacitanya melimpah di atas kami semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan dan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Engkau yang percaya, yang bersukacita malam hari ini. Mari bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hewan.